selamat pagi. Nama saya Mardiana Yesi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya. Nah, di sini saya akan membahas konflik perbatasan negara antara Malaysia dan Singapura. Nah, permasalahannya adalah Singapura dianggap sewenang-wenang dengan menerapkan aturan baru bagi penerbangan di wilayah udara Malaysia, yakni Bandara Seletar. Sebaliknya, Singapura menyebutkan kapal-kapal Malaysia melanggar wilayah perairannya. Nah, kronologisnya yaitu Menteri Perhubungan Malaysia Anthony Loke mengatakan Malaysia akan mengambil lagi pengelolaan wilayah udara di Johor Selatan yang sudah lama diserahkan ke Singapura. Alasannya mereka keberatan dengan prosedur penerbangan baru yang diusulkan Singapura tersebut. Nah, perubahan jalur penerbangan bagi pilot yang mendarat dengan alasan pola yang lama akan menghambat pembangunan di sekitar kawasan industri Pasar Gudang. Nah, Menteri Perhubungan Singapura Khaw Boon Wan menjelaskan wilayah udara yang didelegasikan ke manajemen Singapura berdasarkan perjanjian dengan negara-negara di kawasan Malaysia. Nah, kemudian ada 14 pelanggaran yang dilakukan Malaysia dan menyebutnya sebagai provokasi terang-terangan dari Malaysia. Malaysia juga menjawab TPN pertama Singapura. Nah, batas pelabuhan Johor Bahru yang diubah tidak mengganggu perairan Singapura. Selain itu, kapal pemerintah Malaysia berpatroli di perairan teritorial Malaysia. Nah, sebagai balasannya Singapura memperluas batas pelabuhan secara tiba-tiba. Nah, hingga pada akhirnya untuk mengakhiri konflik tersebut dibuatlah kesepakatan antara Malaysia dan Singapura, yaitu pesan kepada PM Mahathir Mohamad, kata juru bicara Kemenlu Singapura. Singapura menyatakan Menteri Perhubungan kedua negara juga bakal bertemu membahas soal itu. Keduanya menekan kesepakatan itu setahun kemudian. Nah, kesepakatan itu juga sudah disetujui Organisasi Penerbangan Sipil Dunia. Otoritas Penerbangan Sipil Malaysia menerbitkan nota untuk penerbang atau notam. Isinya menyatakan ruang udara di Pasir Gudang akan digunakan untuk kegiatan militer. Nah, kemudian strategi pengembangan kawasan perbatasan antar negara yaitu penetapan garis batas antar negara, peningkatan sarana dan prasarana perbatasan, kemudian penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas dan pengembangan pemberdayaan sumber daya, peningkatan perlindungan dan konservasi, peningkatan aparat keamanan pertahanan, peningkatan sosialisasi, dan penyuluhan kehidupan bernegara dan berbangsa bagi masyarakat perbatasan, peningkatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, salah satu contohnya yaitu negara yang melakukan strategi ini diterapkan oleh Korea Selatan dan Korea Utara. Meskipun sama-sama negara Korea, namun Korea Selatan dan Korea Utara berbeda dari segi sisi dan bidangnya. Oleh karenanya diperlukan perbatasan wilayah dan strategi pengembangan di wilayah perbatasan kedua negara tersebut. Nah, kemudian kebijakan dan strategi khusus pengembangan kawasan perbatasan yaitu mendorong kemampuan ekonomi masyarakat perbatasan, mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, kemudian memperluas ketersediaan sarana dan prasarana, memperkuat kemampuan jaringan kelembagaan perbatasan, memperkuat hubungan ekonomi dengan negara tetangga, meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan masyarakat perbatasan. Nah, ada dampak positif dan negatifnya, yaitu dampak positifnya adanya kawasan perbatasan negara. Dampak sosial yang dapat dirasakan masyarakat adalah kemudahan aksesibilitas dan distribusi, kemudian sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana transportasi, kemudian sektor ekonomi masyarakat lebih mudah dan murah, akses jual beli lebih mudah, kemudian dampak infrastruktur pembangunan hingga daerah perbatasan dan pulau terluas sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah perbatasan tersebut. Nah, kemudian dampak negatifnya adalah adanya kawasan perbatasan yaitu pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak-pihak tertentu dan aspek kesejahteraan dan keamanannya yang perlu harus diutamakan juga. Nah, yang lebih prospektif
menurut saya hal ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam pengembangan wilayah daerah perbatasan. Untuk itu kemudian terjadi sinergisitas antara PLBN dan daerah sekitar. Nah, dalam hal pengembangan kawasan perbatasan dilihat melalui sektor-sektor penguatan secara khusus menjadi perhatian. Nah, ke sektor-sektor tersebut yaitu seperti sektor sumber daya alam, ekspor impor, dunia usaha dan juga jasa. Kemudian memperkuat sektor-sektor dengan kelembagaan secara internal melalui manajemen kelembagaan. Serta penguatan SOP atau standar operasional dan prosedur, juga sistem penganggaran. Nah, sehingga sudah terbangun sedemikian rupa dengan kekuatan kapital yang luar biasa yang dimiliki setiap negaranya itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.